Pria itu memandangi dinding yang menunjukkan siapa raja di sekolahnya. Lalu pria itu mengganti namanya dengan nama dia. Setelah di acara penyambutan siswa baru, terjadilah baku hantam yang heboh antar siswa hingga membuat panik guru. Para yakuza datang ke sekolah itu untuk mencari raja dari sekolahnya. Pria tersebut membawa motor ugal-ugalan hingga dikejar polisi sampai membuat kerusuhan di jalan. Setelah sampai di sekolah, polisi langsung membawa rombongannya untuk menangkap pria yang membawa motor ugal-ugalan tadi. Pria itu sedang di klub dan dirayu oleh seorang gadis cantik, tetapi pria itu mencuekinya. Paginya, pria itu memberontak ke rombongan pria ugal-ugalan tadi dan ingin menantangnya berkelahi. Tantangan pun diterima, tetapi datanglah dua orang bersaudara menantangnya berkelahi juga, dan pria itu harus berhadapan dengan salah satu siswa menakutkan di sekolah itu sebelum melawan pria ugal-ugalan itu. Seorang yakuza datang menantangnya berkelahi juga, tetapi malah KO dan mengajaknya untuk bersekutu. Pria itu bersama grup yakuza ingin mencari anggota dengan meneliti kesukaannya, yang mana dia suka mengikuti klub kencan. Pria ugal-ugalan bersama grupnya berjalan dan ada yang menantangnya hingga lawannya itu juga KO dibuatnya. Pria botak mendatangi pria itu, dikira ingin menantang, ternyata ingin memberi tiket untuk klub kencan. Di klub kencan, para gadis sudah tiba dan salah satu gadis itu takut dan ilfil dengan pria botak itu. Alhasil, para gadis kecewa dengan mereka setelah rencananya terkuak. Pria botak itu resmi bergabung dengan grupnya pria itu. Pria itu bertemu dengan pria kelas lain, yang mana mereka bersaing untuk melawan pria ugal-ugalan itu. Setelah itu, pria itu dikeroyok hingga tidak bisa bertindak lagi. Pria itu dibawa ke markasnya oleh pria saingan tadi. Beberapa waktu kemudian, pria itu melihat gadis cantik tadi diancam. Pria itu ingin bertindak tetapi kondisinya belum pulih dan si yakuza itu melawannya tetapi malah kalah. Paginya, pria itu dengan saingannya resmi menjadi partner dan mereka pun bersururia hingga pria ugal-ugalan itu speechless melihat kekompakan mereka. Setelah temannya dikeroyok, emosi pria itu makin memuncak hingga ingin mencari pelakunya sampai ditahan temannya karena kekurangan anggota. Malamnya, pria itu dengan temannya sedang bersantai minum bir dan tiba-tiba pria ugal-ugalan pun datang dan pria itu mengira bahwa dialah yang mengeroyok temannya. Sampai temannya pria ugalan itu pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Pria itu membuat rusuh dengan mengeroyok siswa di sekolahnya agar bisa menjadi anggotanya. Temannya pria itu kembali dan mereka pun senang atas kembalinya dia. Setelah itu, gadis cantik itu sedang berjalan dan dikepung oleh sekelompok yakuza. Gadis itu diam-diam langsung menelpon pria itu untuk meminta pertolongan. Pria itu pun bersama anggotanya langsung mencari pelakunya dan mereka pun langsung baku hantam. Grupnya pria itu juga langsung mendatangi markasnya pria ugalan itu karena dia mengira juga bahwa dia yang menculik gadis cantik itu. Di tengah hujan, rombongan pria itu ingin tawuran dengan grupnya pria ugalan itu. Tawuran pun dimulai hingga babak belur sampai rombongannya pria itu hampir kalah karena kalah jumlah dan kekuatan juga. Pria ugalan itu pun asyik bersantai dan tiba-tiba datang rombongan lain yang ternyata bersekutu dengan rombongan pria itu untuk menjatuhkan pria ugalan itu. Setelah itu, giliran pria itu yang baku hantam dengan pria ugalan ini. Mereka baku hantam sampai darah mengotori mereka. Sementara itu, si yakuza ditembak dan dibuang ke kolam serta memberi pesan ke pria itu. Pria ugalan ini menyatakan bahwa pria itulah yang menang. Si yakuza ini tidak jadi meninggal karena dia ternyata memakai rompi anti peluru dan sedih haru karena dia masih hidup. Di akhir, pria itu berjumpa dengan seorang pria dan mereka langsung babak belur. Pria itu melanjutkan pertarungan melawan pria terkuat di sekolahnya itu hingga tidak mau kalah dan tetap jatuh juga. Setelah itu, seorang pria sedang berdoa di kuburan dan didatangi oleh geng sekolahnya hingga kabur ke susuran. Geng pria ugalan itu heran ada rombongan ramai ke sekolah mereka dan tiba-tiba pria itu datang bersama rombongannya hingga menghajar anggota geng sekolah mereka. Permusuhan pun dimulai dan mereka pun langsung bergegas pergi. Para anggota geng sekolah sebelah merencanakan untuk bertarung melawan sekolah itu. Pria itu dan pria ugalan ini juga ingin bekerja sama untuk berperang melawan sekolah sebelah itu. Setelah itu, ketua geng sekolah sebelah sedang latihan dan calon anggota baru datang tetapi dia meragukan dirinya untuk gabung ke geng itu karena tidak mungkin akan menang. Setelahnya, pria botak itu sedang mencari anggota baru layaknya kampanye. Dua orang di geng pria ugalan ini ingin bergabung ke gengnya pria itu dan pria ugalan ini pun akan membiarkannya. Pria botak itu sedang kencan dengan mengandalkan segala modusnya. Teman-temannya datang merusak suasana dan pria botak itu keceplosan dengan rencana untuk mengencani gadis itu. Setelah itu, anggota sekolah sebelah menyerang anggota sekolah itu sampai babak belur dan mereka sampai tidak bertenaga lagi.
Pria botak itu dengan pria ini duel dan pria ini ditahan bosnya hingga babak belur juga karena kebarbarannya. Temannya pria itu ingin duel dengan pria ugalan ini dan meminta jika pria ugalan ini kalah, dia harus gabung ke geng pria itu dan pria ugalan ini yang menang atas duel itu. Pria itu berjumpa dengan ayahnya dan ayahnya menantang untuk pukul-pukulan. Mereka anak ayah pun babak belur dan pria itu disindir untuk pukulannya agak kuat lagi. Gadis cantik itu memberi sapu tangan ke pria itu, tetapi pria itu langsung menolak. Pria itu ingin sebat dan diberi bantuan mancis oleh bos geng dari sekolah sebelah. Ayahnya pria itu mengunjungi suatu tempat dan tiba-tiba ada penembakan di area itu dan ayahnya langsung dibawa ke rumah sakit. Pria itu bersama temannya heran ada api di sekolahnya, yang ternyata sekolah mereka dibakar dan pelakunya adalah geng sekolah sebelah. Pria itu menanggapi dengan santai dan temannya pria ugalan ini muak dengan tanggapan santainya. Setelah itu, pria itu bersama temannya mendatangi sekolah sebelah untuk mengajak tawuran di sekolah mereka. Setelahnya, pria itu mengumumkan untuk bertarung melawan sekolah sebelah menggunakan mikrofon speaker di sekolahnya. Ketika ayahnya pria itu dirawat, pemuda ini membawa pistol untuk niat membunuh ayahnya dan langsung dihalangi oleh si Yakuza itu. Setelah ingin melakukan penembakan dan mendengar dramanya si Yakuza itu, pemuda ini disekap oleh ajudan ayahnya pria itu dan ayahnya pun langsung siuman dan muak dengan drama itu semua. Setelah itu, pria itu ingin tawuran tetapi tidak cukup anggota hingga putus asa dan ingin bubar. Temannya pria itu pun meminta bantuannya geng pria ugalan ini. Pria itu datang sendiri untuk bertarung melawan sekolah sebelah. Kemudian anggotanya dan geng pria ugalan ini datang. Mereka pun langsung memulai perangnya hingga babak belur. Tawuran pun masih berlanjut sampai babak belur, sampai bertambah terus-menerus anggota sekolah sebelah seperti tidak ada habisnya. Setelah itu, pria botak itu berhadapan dengan bos geng mereka sampai babak belur juga dan pria botak itu tidak bertenaga lagi. Temannya pria ugalan ini jatuh usai ditendang dan dia bangkit lagi tanpa lem yang diberi temannya. Pria itu dan pria ugalan ini berjumpa dengan orang terkuat di sekolah sebelah itu. Pria ugalan ini meminta pria itu untuk menuju ke rooftopnya dan pria ugalan ini saja yang menghadapinya. Pria ugalan ini melawan pria terkuat itu dan pria itu melawan bosnya. Mereka sama-sama menang dalam tawuran ini. Mereka pun langsung merasa merdeka setelah menang tawuran melawan sekolah sebelah itu. Setelah itu, pria itu masih bertarung melawan pria terkuat di sekolahnya hingga pria ugalan ini bertaruh seandainya pria itu menang. Pria terkuat itu pun langsung down akibat kena pukulan dari pria itu dan yang menontonnya pun pada takjub. Pria ini mencari sekolah yang ditujunya tetapi orang sekitar mengacuhkannya ketika dia bertanya. Lalu, ketika bertanya lagi, geng itu mencari masalah dengannya dan hampir ditabrak mobil. Setelah itu, pria pirang itu datang dengan mobilnya dan tidak disambut baik karena tidak terima orang kaya di sekolah itu. Kemudian, pria ini datang untuk mengungkit kejadian hampir ditabrak tadi kepada pria pirang itu hingga ketika masuk pekarangan sekolah itu, pria ini diserang dan mengeluarkan tinjuannya yang buat orang sampai melayang. Si Yakuza ini dan pria lucu ini reunian dengan bekerja di tempat yang sama. Setelah itu, pria ini diundang untuk masuk ke suatu geng karena terkesan dengan pukulannya. Lalu, pria ini diceritakan tentang peringkat penguasa di sekolah itu. Kemudian, pria ini melihat adik-adikannya mencuri di toko kaset hingga menasihatinya dan mengantarnya pulang ke panti asuhan. Pria ini sedang berbincang dengan ketua geng itu, lalu terjadilah babak belur di klub itu hingga mereka pun juga ikutan. Polisi pun datang dan mereka mencoba untuk kabur dari polisi itu. Paginya, si Yakuza itu sedang berbisnis dengan pria tua ini dan dia terkejut melihat anak asuhnya si pria pirang itu sudah besar. Setelahnya, di sekolah itu sedang mengadakan latihan bela diri agar bisa menghadapi tawuran itu dengan pengawasan si penguasa sekolah. Ketika turun dari bus, pria ini bertemu dengannya dan diajak untuk mandi sauna. Lalu, tawuran pun terjadi di dalam sauna dan mereka pun lari dari preman itu dengan kondisi telanjang. Setelah itu, si Yakuza itu datang ke sekolahnya untuk menjumpai anak asuhnya. Tetapi diacuhkan dan mengajak pria ini untuk nostalgia ke beberapa tempat di sekolah itu. Beberapa waktu kemudian, geng motor datang untuk membuat rusuh dan menyerang anggota dari sekolah itu. Setelah itu, geng motor ini menyerang tempat kerjanya si Yakuza itu dan juga menyerangnya. Lalu, mereka kabur ketika si pria lucu itu datang. Beberapa waktu kemudian, geng motor itu tawuran juga di bus dengan anggota sekolah itu hingga penumpang bus itu lari ketakutan. Setelahnya, geng lain datang ke markas mereka untuk membuat masalah dan ketika ingin menyerang pria ini, dia malah KO dengan sekali serangan dari pria ini.
Pria ini dan pria pirang itu berjumpa untuk menantang berkelahi dan tiba-tiba kawannya datang hingga langsung dikeroyok. Setelah itu di rumah sakit, temannya itu kecewa dengan pria ini atas kejadian barusan dan meminta untuk tidak bergabung dengannya lagi. Beberapa waktu kemudian, pria ini datang ke markasnya pria pirang itu untuk menentukan waktu kapan mereka akan berkelahi. Setelah itu, tempat kerjanya dibakar oleh anak asuhnya dan temannya hingga rugi banyak. Lalu, dia meminta tolong pria ini untuk mengalahkan pria pirang itu untuk dirinya, walaupun tujuannya untuk kesenangan pria ini. Paginya, pria ini bersiap bertarung melawan pria pirang itu dengan beberapa pasukan yang ingin bergabung. Pria ini pun langsung bertarung membawa pasukannya untuk melawan pria pirang itu dan geng motornya sampai babak belur dan dengan suasana perkelahian yang menegangkan dan seru. Pria ini akhirnya bertemu dengan pria pirang itu, lalu pria pirang itu meminta pria ini menjadi temannya seandainya pria ini kalah dan pertarungan pun dimulai dengan suasana yang menegangkan dengan sedikit flashback masa lalunya masing-masing. Pria pirang itu KO dan diangkat oleh pria ini dan temannya untuk diberikan kepada si Yakuza itu. Beberapa waktu kemudian, pria ini menantang berkelahi dengan pria terkuat itu dan pertarungan pun langsung dimulai.